Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mutia Parasti akan membersamai pemirsa semua dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Berbicara mengenai Kecamatan Limbangan di Kabupaten Kendal yang memiliki potensi yang luar biasa, yakni potensi buah alpukat dan juga gula aren. Nah, kita akan menggali bersama dengan narasumber yang telah hadir di sebelah kiri saya. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Sucipto selaku Camat Limbangan. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya Bapak ya. Oke, selanjutnya ini ada perempuan cantik ini yang menemani saya. Ada Ibu Erna Hermawati selaku Ibu Kepala Desa Peron, Kecamatan Limbangan. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Ibu ya. Semangat Tetap semangat selalu. Selanjutnya ini ada pemirsa, ada Direktur Bumdes Mukti Makmur, Bapak Rohim. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah selalu sehat dan semangat Sehat, ya Bapak. semangat, Ya? tetap semangat. Oke, nah ketiga narasumber ini akan membersamai kita semua pemirsa dalam dialog Sapa Jateng yang membahas mengenai potensi yang ada di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal yang dikenal luas, yang memiliki potensi alpukat dan juga gula aren yang luar biasa. Nah, kita akan ke Pak Camat terlebih dahulu ini. Bapak bisa digambarkan komoditas yang luar biasa di Kecamatan Limbangan ini sebetulnya apa saja sih Bapak? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Kecamatan Limbangan itu merupakan salah satu kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal. Dan kita posisinya itu di daerah atas, berbatasan dengan Kabupaten Semarang, di mana dengan ketinggian yang sekitar 400-500 itu, sehingga di situ sangat baik, cocok untuk tumbuhan yang di situ di daerah dataran tinggi. Sebagaimana di Limbangan kita penghasil kopi, juga ada alpukat ini yang lagi rame, dan juga di Limbangan itu kita tumbuh juga pohon aren gitu ya. Salah satu sumber utama untuk pembuatan gula aren, nanti bisa dengan gula semut juga itu ya. Dengan potensi ini tentunya di Limbangan menyebar. Salah satunya adalah potensi pohon alpukat itu menyebar, ada desa Peron itu yang cukup banyak, ada juga di desa Gondang, desa Tambasari, desa Keserbalong, Sumberahayu, dan juga desa yang lain. Limbangan juga ada. Artinya memang sebagian besar di Limbangan untuk alpukat itu menjadi sebuah komoditas yang merata di Kecamatan Limbangan. Dan desa Peron sendiri adalah salah satu desa yang dimana itu untuk tingkat tumbuhan alpukat itu cukup banyak Pak. Karena memang di sana kalau kita lihat itu hampir di setiap rumah itu mereka memiliki pohon alpukat. Dan juga dengan wilayah Peron yang cukup luas, di situ yang banyak hutan dan juga ladang-ladang, itu banyak juga ditumbuhi pohon-pohon aren gitu ya Pak ya. Pohon aren sebagai bahan utama untuk pembuatan gula aren. Dan memang kamu sampaikan bahwasanya pohon aren itu adalah salah satu pohon di mana untuk masa tumbuh itu cukup lama. 0 sampai 10 tahun itu baru tumbuh. Dan itu butuh proses yang tidak mudah, sehingga dengan proses yang lama tersebut, tentunya untuk wilayah Limbangan khususnya di Desa Peron itu sebagai salah satu desa yang penghasil gula aren, dan itu tidak bisa kita temukan, jarang di kecamatan yang lain. Jadi itu adalah salah satu komoditas utama kita, itu ada alpukat, gula aren, dan juga ada kopi, dan juga pohon-pohon yang tambahan lain yang tentunya itu juga menggambarkan bahwasanya Limbangan itu sebagai kecamatan, sebagai daerah pertanian. Pak, ini kan melihat potensi yang luar biasa dari alpukat dan juga gula aren. Dari kecamatan sendiri membidik potensi ini seperti apa Bapak? Oke, jadi dengan potensi ada untuk alpukat dan gula aren, tentunya di sini ini hal yang harus kita dorong, kita tingkatkan, terutama bagaimana supaya Limbangan yang mempunyai banyak desa dengan sentra
alpukat dan aren ini bisa kita koordinasikan, bisa kita fasilitasi agar nantinya komoditi ada itu bisa meningkatkan minimal taraf hidupnya tuh Mbak, kesejahteraannya meningkat bagaimana, dan juga nantinya mereka itu dengan hasil baik alpukat, gula aren, petani tersebut nanti itu bisa menjadikan penghasilan mereka di mana tentunya itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya begini Mbak, alpukat itu kalau kita lihat di desa, di petani itu kalau pas musim ramai itu sekilo mungkin bisa dapat 12.000 ya Pak ya. Tapi kita lihat ketika itu dijual ke supermarket itu udah naiknya itu ada sekitar 10.000 lebih. Kemarin saya pernah survei itu ketika di sini tuh 16.000, ternyata di Superindo, di toko buah Semarang itu sudah 28, 30 dengan varietas dan sama gitu loh. Artinya apa? Di sini tentunya bagaimana kita bisa mengelola agar petani itu nantinya itu tidak sekedar menjual langsung ke tengkulak, tapi nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan memang harapan kami adalah nanti dari alpukat ini ada namanya kita diversifikasi hasil. Bagaimana kita olah tidak sekedar kita jual dalam bentuk gelondongan ke petengkulak, ke pemborong atau apa, nanti harapannya adalah bagaimana kita bisa mengolah itu dengan hasil yang lebih baik dan ke depan petani bisa mendapatkan nilai tambah dari pengolahan alpukat tersebut gitu Pak. Kalau sejauh ini Bapak potensi alpukat dan juga aren ini luasannya kisaran berapa dan berapa petani yang sudah menanam ini Bapak? Kalau itu mungkin nanti lebih dari Bu Kadis itu ya, untuk jumlah petani berapa, luas berapa. Nah kita melihat itu adalah bahwasanya sementara ini masyarakat kita lihat itu mereka masih menjual dalam bentuk itu mungkin jual keluar itu petani ada yang borong gitu ya, borong diambil. Kalau enggak di desa itu ada petani yang dia bisa mengumpulkan banyak, nanti dikirim ke Jakarta, kemana gitu kan, dengan harga berapa. Jadi itu sudah berjalan. Artinya harapannya adalah nanti bagaimana supaya nanti itu ketika kita itu panen raya, harga tidak jatuh. Nah, harapannya tidak jatuh dan petani itu mendapatkan dampak dari panen yang banyak itu dengan harga yang masih stabil. Selama ini kalau panen itu pas panen raya, harga bisa jatuh itu sampai 10.000 nih Pak ya. Ya Bu Kades ya. 10.000. Padahal kalau kita lihat di pasaran mereka masih standar tinggi. Di supermarket itu harga itu nggak pernah turun. 30, 28, mungkin minimal 25. Tapi di petani itu kadang-kadang harganya itu ketika panen raya turunnya gratis. Nah ini yang perlu nanti lewat Bumides, harapannya itu bisa mengendalikan harga dan nantinya bisa memberi pasar, karena harapannya adalah tentunya Bumides itu sebagai badan usaha milik desa itu bisa mengelola terutama untuk alpukat dan gula aren yang ada itu, bagaimana supaya nanti di situ tuh bisa tidak serta-merta harga itu ketika panen itu tidak turun jatuh, karena mereka bisa punya jaringan memasarkan dan itu nanti membantu petani agar harganya lebih stabil gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah kita akan ke Bu Kades dulu ini Bu, mengenai tadi disampaikan potensi yang luar biasa di Kecamatan Limbangan dan salah satunya di Desa Peron. Sumbangsih dari Desa Peron terhadap dua komoditas ini seperti apa Bu saat ini? Ya, baik Mbak. Nah, terima kasih. Ini terkait dengan potensi yang ada di Desa Peron, yaitu adanya potensi buah alpukat dan gula aren yang sangat-sangat melimpah, sangat banyak. Ini juga dikarenakan Desa Peron yang sangat subur, sehingga sebagai warisan dari leluhur secara turun-temurun, masyarakat di Desa Peron selain tumbuhnya pohon aren yang secara alam juga adanya pohon alpukat
yang tumbuh berkembang turun temurun hingga anak cucu yang sekarang pada nanam buah alpukat. Karena pohon alpukat yang arah kedepannya kita juga nanti ada kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Nah, juga harapannya nanti berdampak juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Peron. Nah, ini dengan luasan wilayah di Desa Peron kurang lebih 1033 hektar. Ini untuk luasan perkebunan alpukat dan gula aren ada kurang lebih 650 hektar. Selebihnya untuk pertanian padi dan pemukiman warga. Nah, kemudian kaitannya dengan selama ini alpukat dijual langsung dari petani ke pelaku UMKM. Pelaku UMKM itu Konsumen lokal, nggih, konsumennya dari lokal, juga dari warga masyarakat Peron sendiri. Sebagian kecil juga ada tengkulak. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan Pak Camat, musim alpukat itu setahun 2 kali, sekitar bulan Maret sama bulan September. Oh, ini ya mau panen habis ini. Panen alpukat, nggih. Lah itu kalau panen sedang musim panen bulan Maret harga kadang nggih turun. Lah itu nggih sampai 10.000 sampai ke turun lagi mungkin sampai 6.000 juga. Betul. Pak Camat, nggih. Tapi kalau ini nanti ketika musim kemarau biasanya harga naik tapi barang juga sedikit. Nah, ini harapannya kita juga perlu pendampingan dari dinas-dinas terkait karena untuk keberlangsungan biar buahnya tetap konsisten, buahnya tetap banyak, itu harus ada perawatan, ada pemupukan. Ya sementara itu Mbak. Oke, Bu, ini berapa persen masyarakat khususnya di Desa Peron yang menanam buah alpukat dan juga gula aren sendiri? Atau seluruhnya mungkin menanam dari kakek nenek atau seperti apa itu? Baik, untuk warga masyarakat kami yang menanam pohon alpukat dan gula aren itu kurang lebih ada 60-70%, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Karena dari jumlah kakak di Desa Peron 1.250 kakak itu sekitar 700 kakak itu pengrajin gula aren. Oke, baik. Terus tanaman alpukat sendiri kurang lebih ada 18.000 yang produktif. Untuk gula aren, pohon gula aren itu pohon aren ada 17.000. Dari tadi yang pengrajinnya kurang lebih 700. Kemudian untuk hasil dari gula aren per hari kurang lebih 2 ton, Mbak. Luar biasa sekali. Satu desa dari 5 dusun. Iya. Kemudian untuk 2 ton. Untuk pohon alpukatnya itu per musim 1 tahun kan 2 musim. Per musim kurang lebih 32 ton. Jadi per tahun kurang lebih 64 ton. 60-an. Oke, luar biasa itu sekali. Banyak sekali ini potensi yang ada khususnya di Desa Peron, Bu. Yang membedakan gula aren dan alpukat dari desa-desa yang lain seperti apa nih ciri khasnya nih? Ini kalau yang membedakan alpukat kita kulitnya itu lebih tebal, terus isinya kecil, lebih pulen legit, kuning itu Mbak. Mertego istilahnya, itu ya alpukat dari Desa Peron. Untuk gula itu karena dari penderesan pengrajin itu warga kan niranya banyak, gulanya itu manis alami asli, dibuat gula tanpa pengawet, Mbak. Jadi rasanya manis alami. Itu kalau dipasarkan di pasar tradisional mungkin di Kecamatan Limbangan terkenalnya, kalau di luar kabupaten itu gula Limbangan. Padahal itu juga gula asli dari Desa Peron. Desa Peron, luar biasa sekali. Kalau yang membedakan dari daerah-daerah lain kan rasa dan otentiknya ya Bu ya. Mungkin faktor yang mempengaruhi dari rasa dan juga keaslian ini dari niranya ini faktor tanah atau faktor apa ini? Iya Mbak, faktor tanah juga mempengaruhi. Beberapa kali Ibu ini diskusi sama pengrajin itu
apa istilahnya kalau orang Jawa pelemahan, Mbak. Karena kita di ketinggian 500 sampai 700 mdpl. Mungkin karena secara geografis tanahnya perbukitan. Tapi saya heran juga Pak Camat. Ini di Kecamatan Limbangan, padahal di Kabupaten Kendal ya ada Kecamatan Sukorejo misal tapi kok di sana sama-sama di perbukitan kok tidak ada pohon aren juga. Ya mungkin bersyukur sekali karena dari nikmat yang kuasa Desa Peron diberikan keanugerahan, kita punya sumber daya alam yang sangat berlimpah. Gitu Mbak. Oke, luar biasa sekali potensi yang ada di sini. Nah, untuk mengelola potensi ini semua tentunya diperlukan, ini ada salah satu peran dari BUMDes ini. Ini Pak Rohim, kalau dari peran dari BUMDes sendiri dalam mengelola potensi yang ada di Kecamatan Limbangan ini ada alpukat dan juga gula aren. Itu seperti apa Bapak peran dari BUMDes sendiri? Terima kasih Mbak. Peran kami sebagai BUMDes, kami di Desa Peron itu BUMDes namanya BUMDes Mukti Makmur ya. Ya. Karena gini Mbak, melihat potensi yang ada di desa kami, terutama itu kan alpukat dan gula aren ya. Betul tadi yang sudah disampaikan Pak Camat, juga Ibu Kepala Desa kami, bahwa di Desa Peron itu sangat luar biasa. Artinya bahwa 2 item alpukat sama gula aren itu sangat melimpah. Maka dari itu kami sebagai di BUMDes ini menampung, mencari solusi bagaimana untuk kemajuan Desa Peron ini terkait dengan 2 potensi ini. Pertama bahwa kami juga berpikir kemajuan untuk petani sendiri itu adalah pertama adalah di pemberdayaan. Ya, di pemberdayaan bagaimana caranya petani itu hasilnya melimpah. Bagaimana petani itu kualitasnya akan lebih bagus lah. Itu PR daripada kami selaku BUMDes. Itu masih di tahapan awal. Nah, kemarin dari beberapa anggota kita itu pertama langkah yang kita lakukan itu adalah mendata ulang bahwa ada berapa pohon aren di Desa Peron, ada berapa pohon alpukat di Desa Peron, yang produktif ada berapa, yang non produktif juga ada berapa. Lah, ketika kita itu melihat dari potensi itu, melihat dari data yang produktif dan non produktif, otomatis kan gini, ada kalanya pohon itu punya penyakit, ada yang subur, ada yang kerdil, itu kan bermacam-macam, bervariasi lah. Kita juga belajar untuk mengatasi, antisipasi kegagalan panen daripada petani. Nah, ini kita juga kemarin sudah sharing-sharing sama dinas terkait, terus sama pihak ketiga. Alhamdulillah pada saat ini kami juga ada sebuah link dari Yayasan Pak Jokowi Foundation. Nah, itu mereka dari yayasan itu membimbing kami untuk meningkatkan produksi. Lah, di tahap ini masih dalam tahap pendataan. Yang mana langkah selanjutnya itu kami sebagai BUMDes Desa Peron, BUMDes Mukti Makmur itu bertanggung jawab tentang pemupukan, bertanggung jawab tentang pemberantasan hama. Nah, ini kemarin kita sudah bimbingan teknis dari yang ditunjuk dari Yayasan Jokowi Foundation itu adalah PT Mitra Aren Indonesia. Nah, itu juga kita sudah kerjasama. Nanti ada pendampingan selama 2 tahun itu Mbak. 2 tahun itu kita pemupukan, pemeliharaan. Karena apa? Yang kita alami petani saat ini itu adalah kegagalan panen. Itu contoh kecil di alpukat. Di alpukat itu adalah ada hama yang namanya lalat buah. Itu bisa 50% kegagalan petani. Itu yang paling dampak paling besar itu adalah lalat buah. Maka dari itu kita sebagai BUMDes yang bertanggung jawab untuk pendampingan terhadap petani, ya kita belajar untuk bagaimana
perawatan pohon alpukat dan aren itu maksimal, dan nanti hasilnya harus lebih banyak daripada sebelumnya, seperti itu. Oke, Pak, ini tadi kan yang telah dilakukan terutama di Desa Peron ya, Bapak. Yeah. Kalau sejauh ini pendampingan yang dilakukan dari BUMDes sendiri seperti apa itu, Bapak Rohim? Tapi kita tahan dulu, Pak. Kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, berbicara mengenai alpukat dan aren yang ada di Kecamatan Limbangan, tentunya juga tidak terlepas dari peran dari salah satu BUMDes di Desa Peron, yakni BUMDes Mukti Makmur. Nah, ini Pak Rohim, sejauh ini sinergisitas dan juga pendampingan yang dilakukan kepada para petani ini seperti apa ini, Pak? Ya, gini Mbak. Jadi pendampingan itu kita juga harus ekstra ya, ekstra artinya bahwa okelah kita melihat kendala-kendala dari petani itu pertama yang kita tadi sampaikan di tahap awal adalah pendampingan pemupukan dan penyepraian biar mereka hasilnya lebih maksimal. Terus langkah yang selanjutnya itu seperti ini. Jadi saat ini hasil daripada petani aren dan alpukat itu kan masih ada di Tengkulak, terus ada yang kirim ke luar kota dan lain sebagainya. Tapi saat ini kami juga punya program ke depan bahwasanya hasil daripada petani alpukat dan gula aren itu kita rencana mau produksi. Ya. Kembali lagi ke tadi bahwa ini adalah produksi itu lebih menjanjikan karena saat ini ketika hasil petani itu berupa buah, contoh alpukat, itu dijual alpukat otomatis mungkin hasilnya sedikit, tapi ketika kita produksi, program kita produksi dari alpukat itu adalah pertama adalah kita frozen, Mbak. Di frozen itu adalah pertama, yang kedua adalah di minyak alpukat, mungkin untuk kosmetik ya, minyak alpukat. Terus yang ketiga itu adalah tepung alpukat. Luar biasa sekali. Ya, tepung alpukat. Nah, mungkin dilihat dari produksi, karena kita jualnya juga bukan buah segar, otomatis nanti harga dari petani itu akan meningkat. Akan meningkat, apalagi tadi ditambah pemberdayaan, perawatan pohon alpukat dan aren, nanti hasilnya lebih maksimal. Jadi otomatis nanti
petani juga hasilnya lebih maksimal, harga jualnya juga lebih tinggi, seperti itu. Oke, kalau dari pengamatan BUMDes ini Pak, setiap rumah ini biasanya menanam alpukat atau aren itu di lahan seluas berapa atau di pekarangan rumah atau seperti apa Pak sistem bertanamnya? Nah, iya, baik. Di sekitar peron ini. Kami di 2 tahun kemarin itu sudah punya program, Mbak. Jadi satu rumah itu 1 pohon alpukat. Nah, itu ditanam 1 pohon alpukat lah. Rencana besok kedepannya juga kami sebagai BUMDes itu juga mau memprogramkan, nggak cuma 1, 5 mungkin kan, berapa? Tadi Bu Kades menyampaikan bahwa di Desa Peron ada kurang lebih 1.200 kakak. Lah, 1 kakak aja kalau kemarin 1 pohon berarti 1.200 pohon. Lah kita besok 5 pohon. Lah besoknya lagi kita 10 lah. Otomatis nanti di Desa Peron itu komoditas alpukat itu akan nambah banyak. Akan nambah penghasilannya untuk petani semakin besar. Mungkin seperti itu. Oke Pak, tadi kan disampaikan kalau saat ini sudah di tahap sosialisasi atau seperti apa Pak mengenai 1 rumah 5 pohon alpukat atau sejauh ini seperti apa? Ya baik Mbak, karena saat ini kemarin yang kita programkan masih 1 pohon, kedepannya kita juga butuh pihak ketiga untuk mendampingi kita ya, karena ya termasuk BUMDes ini berjalannya ya pengennya melaju pesat, tapi kalau cuma di kami nggak ada pihak ketiga kemungkinan juga akan lambat. Nah, program-program sampai detik ini tahapannya baru kita ini mendata terkait dengan pupuk, Mbak. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Kepala Desa bahwa ada sekitar 18.000 pohon alpukat dan 17.000 pohon aren. Nanti ini akan didata untuk aplikasi pupuk yang untuk dikocor dan aplikasi yang untuk dispray. Nanti tahapan ini berlanjut selama 2 tahun. Ini uji cobanya selama 2 tahun ya, mudah-mudahan dengan pendampingan pemupukan, penyepraian ini nanti akan menjadikan bukti nyata daripada kita untuk merawatnya. Oke, kalau sejauh ini Pak, untuk memastikan setiap rumah itu standar buahnya hasilnya sama itu seperti apa Bapak yang dilakukan dari BUMDes dan juga bersinergi dengan masyarakat terutama petani seperti ya, apa? Baik Mbak. Jadi untuk saat ini komoditas alpukat untuk jenisnya itu belum sama. Masih ada yang lokalan itu termasuk terkenal juga tadi yang disampaikan apa itu yang kuning? Mentega, itu lokalan. Dan di Desa Peron itu banyak sekali jenis alpukat, ada Markus atau kendil, ada peluang, ada miki, ada aligator, bahkan pokoknya banyak jenis. Nah, sampai saat ini kami juga belum bisa untuk merubah mindset masyarakat bahwa ini diserasikan satu jenis itu belum bisa, karena para petani juga masih punya kesenangan masing-masing. Oh ini jenisku yang ini harus rasanya seperti ini seperti ini ya. Itu belum bisa. Itu perlahan-lahan nanti kita prioritaskan yang satu jenis untuk varietas apa gitu yang lebih unggul. Oke, kalau pendampingan bagi para pengelola ini Pak, gula aren sendiri seperti apa sejauh ini Pak yang dilakukan oleh BUMDes? Oke, baik. Untuk pengelola gula aren di desa kami itu kan ada beberapa kelompok yang sekarang sudah produksi bahan baku dari gula menjadi gula semut. Ada sirup gula, ada sirup jahe. Nah, kami juga di BUMDes ini ada program selain tadi alpukat, gula aren itu nanti juga diproduksi dari kita nampung dari kelompok-kelompok atau dari para petani itu nanti kita produksi di tempat kami. Itu jadinya sama gula semut, sama gula cair, sama sirup
gula. Lah, itu juga nanti pengaruh juga di dalam kita beli di warga untuk bahan bakunya, otomatis kalau produksi nanti penjualannya akan lebih tinggi dan kita pembeliannya terhadap petani juga harganya lebih tinggi. Lah itu mungkin manfaat dari produksi itu nanti kita bisa beli dari petani harga di atas standar harga normal. Seperti itu. Kalau sejauh ini Pak, pemasaran dari alpukat dan juga gula aren ini dari BUMDes sejauh ini seperti apa? Kemana saja ini? Ya, sebelum ada program yang mau kita laksanakan, itu kita saat ini cuma di pasar-pasar tradisional lokalan sini aja. Jadi dua hari sekali itu kirim ke Jogja, Pasar Gamping, Sentral. Ada yang ke Jakarta, itu kirimnya juga lewat titip bis. Itu pernah kami juga ekspor, tapi lewatnya tangan kedua, yaitu di Lulu Group, itu ekspor ke Abu Dhabi. Oke, luar biasa. Nah itu cuman beda spek. Kalau sini, kalau lidah orang Indonesia sama lidah orang sana itu beda Mbak. Karena lidah orang sana itu cenderung ke asin. Bahwa alpukat itu dicampur ada bawang merah, ada jinten, ada pokoknya terkait dengan lidah asin. Beda sama orang Indonesia, apalagi orang Jawa. Kalau orang Jawa itu kan biasanya kita dijus kan seperti itu. Manis, tapi kan maka kami itu di penjualan sampai yang sebelum diprogramkan ini masih di lingkup pasar lokal. Oke, luar biasa sekali ini dari Pak Rohim. Ini Bu Erna, bisa disampaikan terkait pendampingan yang dilakukan desa sendiri bagi para petani selain dari BUMDes tadi kan yang mendampingi mulai dari pemupukan dan sebagainya. Kalau dari desa sendiri sejauh ini perhatian dari desa seperti apa kepada para petani? Baik Mbak, untuk pendampingan kita dari pemerintah desa, kita juga pernah menganggarkan dana desa juga untuk pembelian bibit alpukat, juga pendampingan kita menggandeng perguruan tinggi, misal UNES, untuk mendampingi pelatihan-pelatihan, juga digital marketingnya. Ini alhamdulillah kita juga menjadi pemberdayaan desa binaan dari UNES selama 3 tahun berturut-turut. Ini masuk tahun kedua, juga ada bantuan alat-alat produksi, juga sampai ke pemasaran, walaupun cuman lingkupnya masih ke satu kelompok, karena yang lain itu masih perorangan, belum, masih individu. Belum lah, ini kita perlu nanti ada kelompok-kelompok lagi untuk keberlanjutannya dari pendampingan ini. Oke, kalau dari desa Bu, ada pembinaan untuk para petani-petani alpukat dan juga pengelola gula aren sendiri untuk generasi muda atau seperti apa Bu sejauh ini? Nah, ini Mbak, di desa itu kan ada kelompok tani juga. Nah, terkait dengan kelompok tani yang selama ini masih fokusnya masih di kelompok tani pertanian, walaupun ini sudah ada di perkebunannya, karena Desa Peron itu dari 5 dusun itu yang 4 dusun itu di sentra perkebunan, yang 1 yang pertanian. Nah, ini kendala kita juga untuk anak muda yang mau menekuni, mau mencintai di pertanian. Nah, ini harus pandai-pandai kita, karena ini kita sangat-sangat berharap buah alpukat tidak hanya dijual buah saja, nanti ada pengolahan biar anak-anak muda itu nanti untuk digital marketingnya, terus nanti mungkin ini ada kerjasama dari BUMDes ini nanti yang akan dilaksanakan. Nah, ini bisa menggandeng anak-anak muda kita. Oke, Bu, tadi sempat saya membaca-baca kalau di Desa Peron sendiri pernah dikunjungi oleh Presiden keempat Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, melihat potensi yang ada di Desa Peron. Dari tanggapan beliau sejauh ini dan juga perkembangan alpukat dan juga gula aren di Desa Peron sendiri
sejauh ini seperti apa Bu? Baik Mbak, ya alhamdulillah kita bersyukur sekali Desa Peron pernah dikunjungi Bapak Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Nah ini terkait dengan mengangkat potensi yang ada di Desa Peron, khususnya untuk buah alpukat dan gula aren. Nah, pendampingan alhamdulillah sampai per hari ini gudang juga sudah dibuat, sudah dibangun. Terus draft kerjasama MOU dengan BUMDes juga kemarin malam baru saja disampaikan, sedang proses kita pelajari, kita cermati dulu. Mungkin nanti juga minta pendampingan dari Bapak Camat terkait MOU-nya seperti apa, agar kita di pemerintah desa juga ada dampaknya, keuntungan dari kita juga ada dampak ke warga masyarakat juga terkait dengan kerjasama tersebut. Begitu Mbak. Kalau bentuk dari kerjasama itu nanti akan disalurkan ke kota-kota lain atau nanti ke luar negeri atau seperti apa Bu bunyinya? Ini rencananya mau ke luar negeri Mbak, ke ekspor juga. Karena dari awal Bapak Jokowi pernah menyampaikan di Lulu supermarket, grup Lulu itu yang di Abu Dhabi, ada beberapa ini melihat potensi, melihat di sana kunjungan di supermarket, lah apokat yang di Peron saja tidak kalah ini seperti ini. Langsung Bapak Jokowi kan pakai langsung didampingi Bapak Camat juga waktu itu di Desa Peron. Jadi ini Bapak Camat ya punya nopo nggih, pengen mengangkat Desa Peron. Ini kenapa tidak bisa kan gitu. Nah ini ya dari pemerintah daerah sangat-sangat mendukung untuk tindak lanjut dan perkembangannya, begitu Mbak ke depannya. Oke, nah kita akan ke Pak Camat ini bergeser. Nah atas kunjungan dari Bapak Presiden ke-7 nih Bapak Joko Widodo, ini dari kecamatan melihatnya seperti apa ini Bapak? Dari produk desa ke luar negeri atau ke mancanegara ini melihatnya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi ketika kunjungan beliau Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita yang ke-7 itu kita lihat ada bahwasannya adalah Peron itu mempunyai potensi satu alpukat dan kedua gula aren itu yang bisa diangkat untuk ekspor, dan itu info dari Bukades sudah ditangkap dengan baik dengan Pak Jokowi, dengan bukti beliau datang dua kali. Satu melihat untuk alpukat bagaimana, sampai beliau itu melihat pengolahan gula aren itu bagaimana lah. Ini adalah bahwasanya tanggapan yang positif dari beliau, karena kita ketahui bahwasanya Pak Jokowi itu kan mantan presiden dan beliau juga punya jaringan yang luas, tidak sekedar nasional tapi internasional. Dan memang kemarin informasi beliau itu lewat ajudannya sudah diinformasikan itu sudah mau di ekspor ke Abu Dhabi, di mana di sana untuk kualitas kita itu tidak kalah dengan dari negara-negara yang lain. Dan memang dengan hal tersebut sudah didelegasi beliau dari Bapak Jokowi itu dengan persiapan untuk membuat semacam gudang di mana nantinya di situ saya dengan program dari Astacita Bapak Presiden Prabowo itu nanti ada hilirisasi. Artinya nanti di Peron itu akan ada sebuah perusahaan yang dimana untuk mengolah dari alpukat, mungkin juga dari gula aren itu di sini diolah, sehingga nanti ketika keluar dari Peron itu sudah dalam bentuk barang yang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah ini yang menjadi PR kita bersama dari desa, khususnya dari BUMDes, agar nantinya ketika kerjasama tersebut berlangsung ada MOU itu nanti benar-benar kita cermati apa-apa yang bisa didapat dari BUMDes dan juga desa. Karena tujuan kita adalah ketika itu kerja dengan perusahaan itu nantinya ada peningkatan kesejahteraan baik dari petani tersebut ataupun dengan masyarakat. Karena nanti yang kerjasama adalah dalam bentuk PT Pak ya. Harapan kita adalah nanti ada semacam CSR ketika itu berkembang baik, ada CSR itu semacam kepedulian sosial dari pusat kepada masyarakat desa sendiri, dan dari CSR tersebut nantinya harapan kita nanti ada pendapatan yang masuk ke desa itu Mbak. Dan memang kita melihat itu adalah peluang di mana harus kita ambil, kita raih. Bagaimana caranya ya, dengan
Tadi satu, benar-benar kita menyiapkan petaninya agar nantinya ketika itu berjalan, saya yakin kebutuhan itu tidak sekedar 1 ton, 2 ton, itu mungkin bisa lebih banyak. Dan dengan tadi beberapa program dari desa dan pemerintah itu dengan 1 desa 1 pokat pertama, yang kedua 1 keluarga dengan 5 alpukat, itu nanti bisa menaikkan jumlah potensi pohon alpukat yang ada. Karena apa? Karena tentunya dengan kenaikan itu akan dijadikan benar-benar Peron itu menjadi sentranya alpukat, tidak cuma di Limbang kan tadi, Kabupaten Kendal gitu Mbak. Oke, luar biasa. Pak, untuk sinergi yang dibangun atas kerjasama yang luar biasa ini dengan Abu Dhabi ya, yang alpukat ini akan dikirim ke sana, sinergi yang dibangun dari kecamatan, desa, BUMDes dan juga petani sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Sebenarnya satu adalah kita memfasilitasi, terutama ketika nanti desa BUMDes itu mau mengadakan MOU, nah kita lihat dulu bagaimana apakah MOU itu nanti intinya adalah MOU itu adalah menguntungkan desa dan BUMDes masyarakat, sehingga kita harapkan desa BUMDes dicermati agar nantinya hal-hal poin-poin yang nanti bisa mendapat keuntungan masyarakat itu kita dorong. Dan yang lain tentunya adalah kita mengkomunikasikan dengan dinas terkait, karena tentunya ketika perusahaan itu berdiri pasti membutuhkan tenaga kerja. Harapannya adalah nanti perusahaan tersebut ada di Peron, ya harapannya adalah masyarakat di situ yang nanti bisa mendapatkan berkah dari perusahaan yang ada. Dan tentunya karena nanti ini butuh tenaga mungkin teknis gitu ya, kami nanti itu juga berkomunikasi dengan dinas kerja maupun dengan dinas UMKM agar nantinya masyarakat yang ada tersebut benar-benar bisa masuk dan memenuhi kualifikasi keahlian yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut itu Mbak. Ini butuh komunikasi dengan dinas tenaga kerja ataupun juga kalau itu UMKM dengan dinas perdagangan UMKM yang ada di Kendal. Oke, luar biasa. Nah selanjutnya ini Bapak Camat mengenai target yang diharapkan dari komoditas alpukat dan juga aren ini untuk kehidupan yang akan mendatang sejauh ini seperti apa, namun kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV.
Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, berbicara mengenai potensi yang ada di Kecamatan Limbangan ini pemirsa, ada alpukat, ada gula aren. Nah, ini sinergi yang dibangun dari pemerintah kecamatan ini dengan desa-desa dan juga dari dinas terkait seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak. Di sini memang Limbangan sebagai salah satu kecamatan dengan UMKM-nya yang baik dan juga penghasil seperti alpukat, gula aren, ada kopi juga. Ini beberapa hal yang sudah kita dorong adalah salah satunya adalah ketika ada pameran itu kita tampilkan gula aren, kita tampilkan alpukat, itu khususnya itu. Karena kenapa? Karena gula aren itu identik dengan Limbangan. Jadi kalau orang nyari gula aren itu pasti nyari Limbangan. Begitu dengan alpukat. Alpukat itu identik juga dengan Limbangan. Sehingga dengan hal tersebut tentunya kami berharap ini bisa menjadi komoditas utama di Limbangan dan menjadi branding kami bahwasanya kalau kita pengen harapannya adalah ketika masyarakat pengen nyari gula aren itu yang kepilih adalah Limbangan. Jadi kita pengen branding itu. Orang cari gula aren Limbangan, orang pengen nyari alpukat Limbangan. Nah, itu yang kami harapkan. Dan terus tentunya dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, baik dari teman-teman dari UMKM, dinas UMKM maupun di dinas di PMPTSP itu ya, penanaman modal perizinan. Harapannya adalah nanti bisa mensosialisasikan dan juga siarkan pada masyarakat bahwasanya adalah kita Limbangan adalah kecamatan dengan komoditas utama gula aren dan juga alpukat. Dan tentunya sinergi kami adalah dengan dinas terkait itu bagaimana kita untuk menarik dari teman-teman dari dinas UMKM itu agar melihat dengan potensi ada sehingga mereka bisa memberikan pelatihan bagi teman-teman untuk gula aren dan alpukat ini. Sebagai contoh gula aren, selama ini kita lihat gula aren itu ketika jual adalah dalam bentuk plastik selesai gitu Pak ya. Lah kita pengen agar nanti itu gula aren itu ketika dijual itu ditenteng, orang mau masuk ke ke mobil, masuk ke bis, ke pesawat pun itu pantas. Lah ini harus kita create agar nantinya bisa menghasilkan packaging yang baik. Karena selama ini orang jual aren itu paling dibungkus plastik kirim. Lah selama ini kita belum berpikir bagaimana ketika gula aren itu menjadi salah satu komoditas oleh-oleh dan ketika itu diberikan baik dan ketika dibawa itu pantas gitu loh, pantas. Lah ini yang PR teman-teman sekalian dan juga kami sampaikan kepada dinas UMKM agar nanti kan bisa memberikan pelatihan untuk packaging gula aren agar nanti pantas dan tentunya dengan packaging yang baik itu akan menaikkan baik nilai jual ataupun juga pemasarannya gitu Mbak. Oke, bisa jadi nanti ke depan gula aren nanti juga akan jadi hampers lebaran ya Bapak ya? Iya, hampers lebaran. Yang gitu. Cantik dan juga bisa untuk oleh-oleh. Oke. Ya. Kalau sejauh ini Pak, tadi yang telah dilakukan dari pemerintah kecamatan, kemudian salah satu yang jadi kendala adalah regenerasi dari para petani muda dan juga pengolah muda ini. Sejauh ini dukungan dari kecamatan sendiri seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi satu kalau kita berbicara gula aren adalah selama ini yang mengelola adalah mereka adalah orang tua, orang tua. Dan ini perlu mereka itu perlu menurunkan bahasanya itu keahlian mereka untuk membuat gula aren karena gula aren itu tidak mudah dan saya lihat proses itu cukup lama juga. Cukup lama dari air nira dimasak terus kasih semacam tempat untuk itu ya, wadah untuk mencetak itu juga dan itu selama ini adalah dengan turun temurun dan harapan kami adalah nanti di sini dengan desa itu kita harapkan ada satu pionir yang dia tuh punya kemampuan untuk bagaimana cara mengolah gula aren dan itu kalau bisa kita bukukan Pak Rohim, kita bukukan bisa diproduksi apa saja dan terutama adalah untuk anak-anak muda yang ada di Peron dan desa sebelah yang mereka penghasil gula aren. Karena kenapa? Kalau ini sampai terputus itu sangat merugikan kita dan tentunya dengan hal tersebut kita butuh untuk mengenai pelatihan
pelatihan desa, dan kita dorong juga memang desa itu nanti ketika dana desa itu sudah kembali normal Bu Kades ya, karena masih turun. Karena dulu ketika kita masih normal itu banyak desa yang dana desa untuk penguatan ketahanan pangan. Salah adalah apa? Dengan penanaman pohon-pohon alpukat. Itu banyak dana desa untuk alpukat dibagi ke warganya, banyak. Tapi sekarang mungkin agak berkurang karena kurangnya dukungan dana desa. Nah ini juga kami berharap itu nanti ada dukungan dari pemerintah bagaimana kita untuk tetap memberdayakan baik alpukatnya, gula arennya, dan satu yang ini mungkin baru dirintis dari teman-teman pertanian itu adalah membudidayakan pohon aren. Karena selama ini yang kita ketahui adalah mereka tuh tumbuh dengan rahmat Gusti Allah. Nah, jadi tumbuh karepe dewe. Dan ini baru dirintis dari teman-teman pertanian, apakah untuk budidaya aren itu bisa tidak, dan ini baru dicoba Mbak. Karena selama ini yang kita ketahui adalah di beberapa daerah yang ada di Limbangan itu mereka tumbuh karepe dewe, tiba-tiba berdiri 10 tahun baru bisa diambil niranya. Dan ini juga ancaman bagi kami, karena apa? Kalau nanti orang itu tidak tahu prosesnya, taunya tuh ini tebang aja untuk dijual bagus, tapi tidak tahu prosesnya bahwa ketika tumbuh itu butuh musang, butuh apa, mereka makan buahnya, terus keluar kotornya itu baru tumbuh gitu kalau ngaleng Pak ya. Baru tumbuh itu kan itu secara alami begitu, dan karena alam itu tentunya kita tergantung dengan alam. Dan betul katakan Bu Kepala Desa, daerah tinggi belum tuh ada gula aren karena prosesnya itu alami dan itu butuh rantai makanan seperti hewan musang itu yang makan dan nanti tumbuh itu. Dan memang kita berharap ada budidaya pohon aren agar nantinya itu tidak serta-merta hilang ketika itu nanti sudah selesai masa panennya itu loh, karena itu ada waktunya. Dan memang karena masa yang lama tersebut kita butuh budidaya pohon aren agar nantinya itu tetap ketika ini sudah ditebang ada penggantinya, karena butuh waktu sampai dengan 5-10 tahun itu Mbak untuk bisa diambil airnya gitu Mbak. Oke, bagi pemirsa dari Kabupaten Kendal maupun dari wilayah lain, ketika mencari gula aren maupun alpukat bisa datang di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Nah ini Bu Erna, terkait tadi yang disampaikan dari Pak Camat ini mengenai nantinya diharapkan ada regenerasi pohon aren. Nah sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan dari pemerintah desa seperti apa Bu itu? Baik Mbak, untuk regenerasi nanti kita ada Karang Taruna juga dari BUMDes, nanti kita undang, kita berikan pelatihan, karena yang dulu ini terkait dana desa, yang dulu dana desanya masih aman, kita bisa mengalokasikan untuk pemberdayaannya. Sekarang karena dana desanya tidak di titik aman Mbak, jadi tapi kita nanti ada wacana seperti itu, biar ada regenerasinya, biar yang muda-muda itu bisa menggantikan. Karena di pertanian padi pun ini untuk macul itu inden. Orang kelas 1 itu indennya lama banget. Dia gantian itu muter. Inden gantian juga. Nah ini juga nanti di gula aren penyadap itu niranya itu penderesnya juga, biar generasi mudanya nanti anak-anaknya mencintai itu yang peninggalan orang tuanya, ya diberikan pemahaman-pemahaman mungkin ya sangat ekstra ini biar mereka mencintai pekerjaan-pekerjaan yang sudah turun-menurun ada di desa. Oke, dan tentunya ini ikonik dari Desa Peron dan juga Kecamatan Limbangan juga akan tetap lestari ya Bu ya, adanya alpukat dan juga gula aren. Bu, kalau ini kan kalau dari desa sendiri ada pendampingan khusus untuk pemasaran ini dari produk unggulan berupa alpukat dan juga gula aren. Sejauh ini seperti apa? Terkait pendampingan ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita menggandeng dengan dinas-dinas instansi terkait, dengan anak-anak muda juga untuk digital marketingnya. Itu kan kalau anak muda lebih pinter, lebih pinter dengan sosial media, medianya kan lebih pinter daripada yang
yang tua-tua. Karena kita menggandeng Diskominfo juga Iya. sampai keliling ke dusun-dusun daerah yang atas itu ada 2 dusun di Ketro dan Nampu, itu juga blank spot Mbak, Oke. nggak ada sinyal di sana. Nah ini kesulitan juga, terkendala dengan pemasaran yang itu. Kita sudah melatih, didampingi dengan itu dinas-dinas. Tapi ya belum maksimal karena desa kami yang ini naik turun Konturnya ya Bu ya. kan Oke. kita juga ini mau ada ikonik di Desa Peron tadi yang diatur ke Pak Camat itu nanti oleh-oleh khas Desa Peron, bisa mohon kepada pemerintah daerah misal dari Ibu Bupati kalau ada parsel hari raya bisa diambilkan gula, ngambil dari UMKM Desa Yeah. Peron, Yeah. bisa gula yang cetak kecil-kecil, Gula semut. atau yang gula semut juga bisa, gula yang cetak kecil-kecil itu Yeah, juga ada Pak Camat. Kemudian dari sirup gula aren, Oke. gula aren cair, gula aren cair Gula juga cair. ada, nggih. Paling tidak itu mengangkat potensi UMKM yang ada di Desa Peron. Harapannya Oke. seperti itu untuk bisa nanti diakomodir dari pemerintah daerah khususnya Ibu Bupati. Oke, terutama ini memperkenalkan secara lebih luas ya Bu ya, dan tentunya sehat dan bergizi tinggi karena memang alami dan juga sehat ya, tanpa pengawet. Oke, Ibu tadi disampaikan dari Pak Camat juga ini tadi mengenai kontur, kemudian ketika pohon aren itu harus ada ekosistem yang baik di sana. Nah, langkah yang dilakukan dari pemerintah desa ini untuk menjaga kelestarian alam di Desa Peron sendiri seperti apa Bu? Untuk menjaga produk unggulan ini yang luar biasa ini seperti apa? Terkait menjaga kelestarian alam, dan ini pohon aren biar tidak punah juga karena itu alami tumbuhnya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Jokowi kemarin waktu kunjungan di Desa Peron juga untuk membuat pembibitan. Nah, selama ini pembibitan masih susah Ya, betul. karena tidak bisa dari biji kolang-kaling itu dibuat bibit aren. Nggak bisa. Tapi kalau pohon aren dipindah lokasinya masih bisa. Masih bisa. Terus kemarin kita juga diberi bibit aren genjah ya, sama Pak Jokowi. Nah ini dari Dinas Pertanian mungkin nanti juga bisa memberikan bibit-bibit yang bisa kita tanam biar pohon aren yang ada di Desa Peron itu tidak punah, biar ikon Desa Peron dengan gula aren dan alpukat itu masih terus sampai anak cucu kita nanti. Oke, luar biasa. Kita bergeser dulu ya Bu terkait strategi dari Bumdes sendiri, Pak Rohim ini. Tadi disampaikan ada kerjasama dengan mancanegara, terutama di Abu Dhabi. Ini dari Bumdes melihatnya seperti apa, Bapak? Ya, baik. Untuk kerjasama kita sama ini Yayasan Jokowi Foundation, otomatis yang bersumber dari Abu Dhabi, Mbak, ya. Ini emang kalau kami lihat itu sangat potensi, sangat menguntungkan karena programnya itu jelas. Jadi untuk tahapan-tahapan itu sampai detik ini tadi yang sudah kami sampaikan bahwa tahapan sampai saat ini masih di pendataan pohon aren dan pohon alpukat. Nah, langkah selanjutnya itu pasti karena ini sudah gudang sudah dibangun, terus nanti tinggal nunggu mesinnya datang, lah nanti baru kita mulai produksi dengan potensi yang ada di Desa Peron terkait dengan bahan baku. Baik, ini tadi juga saya nyambung dari Ibu Kepala Desa bahwa di program kami di bawah wewenangnya Yayasan Jokowi Foundation itu juga ada bibit aren genjah. Kemarin sudah kita kasih contoh 5 biji bahwa aren genjah itu 5-6 tahun sudah bisa disadap, Pak. Sudah bisa disadap, Pak Camanja. Padahal mindset petani saat ini itu kan lama. Iya, itu lumayan kalau 10 tahun, 15 sampai 20 tahun itu mulai dari kecil. Sehingga apa? Kalau kita tidak ngasih pemahaman terhadap petani, itu nanti otomatis komoditas aren itu akan musnah. Nah, maka inilah solusi yang paling jitu. Karena apa?
ini 5 tahun sudah bisa disadap. Sedangkan kalau aren lokalan yang tadi dikatakan bahwa itu hasil dari buah kolang-kaling yang dimakan musang yang bisa tumbuh. Lah ini ada solusi bahwa 5 tahun sudah bisa disadap, otomatis sudah produksi untuk bisa mengeluarkan air niranya untuk menjadi gula aren. Seperti itu. Oke, berarti artinya sudah ada upaya pembibitan aren genjah ini di sini atau seperti apa, Bapak? Sudah, Mbak. Jadi ini rencananya mau diterjunkan langsung ke Desa Peron itu sekitar 10.000. Bahkan di Kabupaten Batang, Pak Camat, itu sudah ada penanaman 10.000 pohon aren genjah. Itu sudah ada. Itu yang nanam PT Mitra Aren Indonesia, itu di bawah wewenangnya dari Yayasan Jokowi Foundation. Jadi emang programnya itu melihat dari para petani itu sudah jenuh lah menunggu puluhan tahun kok baru produksi. Sedangkan kalau tanam aren itu kan puluhan tahun kan kanan kirinya sudah nggak bisa ditanamin apa-apa lah. Ini ada yang jitulah. Dari 5 tahun, 6 tahun sudah bisa disadap. Oke, kalau ini Pak, melihat dampak perekonomian yang dirasakan oleh para petani aren, kemudian alpukat sendiri, dari BUMDes seperti apa Bapak melihatnya? Ya, untuk melihat dari keadaan ekonomi saat ini ya, ini juga kalau kita amati lagi tidak baik-baik saja kan. Jadi kita juga sebagai BUMDes itu untuk menggali sebuah potensi yang ada Desa Peron itu sangat harus berpikir lebih kita juga kerjasama relasi teman-teman atau dinas terkait itu ya kita kerahkan semua biar di desa kami juga, karena melihat potensi juga sangat luar biasa. Lah bagaimana caranya kita untuk pemasaran, makanya bisa nyampe Jakarta, nyampe Jogja. Tapi untuk besok ini kita tidak mau kemana-mana, kita hanya mau di Peron. Kita hanya mau di Peron, tidak di Jakarta, tidak di Jogja, tidak di Kudus dan lain sebagainya, ataupun di Pati, tidak. Kita maunya di Peron karena bahan bakunya sudah ada, gudangnya sudah ada, terus nanti mesin-mesinnya yang canggih juga sudah ada. Bahwa tadi yang kami katakan, besok produksi alpukat juga produksi, gula aren juga produksi, tidak kita jual mentah atau buah segarnya saja. Jadi insya Allah besok di desa kami akan sangat maju dan mungkin petani-petaninya juga akan sangat untung dengan program kita. Itu adalah produksi atau bahan jadi untuk kelasnya insya Allah diekspor, kelasnya ekspor. Oke, luar biasa. Ini Bapak Rohim, harapan ke depan terhadap dua komoditas yang luar biasa di Kecamatan Limbangan seperti apa? Silakan. Oke, baik. Bahwa komoditas gula aren sama alpukat di desa kami, harapan kami, kita sebagai BUMDes Mukti Makmur dan Desa Peron, otomatis kita mau mengangkat UMKM yang ada di desa kami, dan besok kita harus di kelas internasional atau kelas ekspor. Itu pasti, dan kita produksi di desa kami juga, tidak mau dijual kemana-mana, kita langsung ke ekspor. Baik, ini untuk Bu Erna ini terkait harapan dan juga komitmen dari desa sendiri untuk memajukan alpukat dan juga gula aren ini di Desa Peron seperti apa? Silahkan. Baik, harapan kami untuk warga masyarakat Desa Peron tetap menjaga potensi alam yang kita miliki agar bisa diwarisi oleh anak cucu kita. Kemudian untuk dua produk dari alpukat dan gula aren bisa menjadi ikon Desa Peron sebagai oleh-oleh yang bisa dikenal baik di tingkat nasional sampai internasional, yang nantinya bisa berdampak untuk meningkatkan perekonomian baik itu pada warga masyarakat, pada BUMDes, juga masuk PAD untuk desa kita, otomatis desanya maju, masyarakatnya sejahtera. Nah, baik, ini terakhir ini Pak Camat terkait harapan dan juga komitmen dari pihak kecamatan sendiri untuk memajukan dua komoditas berupa
alpukat dan juga gula aren sendiri, dan juga ajakan kepada masyarakat luas untuk dapat berbelanja alpukat dan juga aren di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Silakan. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Pertanian merupakan mata pencarian yang paling besar di Limbangan, khususnya di Desa Peron. Itu ada komoditas unggulan, satu alpukat dan kedua gula aren. Dan tentunya mari kita berdayakan petani, mari kita tingkatkan olahan baik dari alpukat maupun gula aren, agar apa? Agar nanti bisa mendapatkan olahan yang lebih baik, dan tentunya harapan kita adalah bisa meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan dari teman-teman petani khususnya dan masyarakat Desa Peron pada umumnya. Jadikan alpukat dan gula aren sebagai branding Limbangan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman sekalian mau cari gula aren, datang ke Limbangan. Cari alpukat, datang ke Limbangan. Begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali beragam upaya yang telah dilakukan dari kecamatan, desa, dan juga dari BUMDes, terutama di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, untuk memajukan produk unggulan yakni alpukat dan juga gula aren. Dan akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.